Pace e bene, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Minggu ini, Gereja Katolik merayakan Pekan ke-7 Hari Raya Paskah, bertepatan dengan Hari Komunikasi Sedunia. Injil yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Isinya tentang dua Yesus untuk para muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, dua Yesus untuk para muridnya adalah dua persatuan. Yesus ingin supaya para muridnya bersatu, sama seperti Ia dan Bapa adalah satu. Supaya para murid dan semua orang yang mendengarkan pewartaan para murid bersatu bersama Yesus, dan dengan demikian menghadirkan Yesus ke dunia. Saudara-saudari terkasih, Yesus sadar waktunya tinggal di dunia hanya sedikit. Ia ingin para muridnya bersatu. Memang pada waktu itu persatuan bagi para murid agaknya sulit, karena para murid berasal dari banyak tingkatan, banyak golongan. Nah, Yesus memohonkan persatuan bagi mereka. Persatuan yang dimaksudkan Yesus adalah persatuan seperti Ia dan Bapa adalah satu dalam hubungan kasih, dalam hubungan pribadi. Untuk inilah Yesus memohonkan doa bagi mereka. Yesus tidak memohonkan doa persatuan yang bersifat sementara, hanya untuk seragam bertindak, seragam berpikir, sama dalam praktik hidup. Kesatuan yang dimaksudkan Yesus adalah kesatuan hakikat yang menyanggupkan semua anggotanya mengabdikan diri, sehingga gerejanya semakin dikenal dunia. Yesus ingin juga agar para komunitasnya, orang-orang yang mengikuti Dia, saling mendukung, saling menerima, saling menguatkan. Nah, demi ini semualah Yesus berdoa. Dan dengan mendoakan ini, Yesus memohonkan juga kemuliaan yang Ia terima dari Bapa untuk para pengikutnya. Saudara-saudari terkasih, mari kita lihat apa-apa saja kemuliaan Yesus yang Ia berikan kepada para pengikutnya. Pertama, kemuliaan Yesus berkenaan dengan salib. Maka, para pengikut Yesus harus memanggul salibnya. Dan ini dilihat bukan sebagai suatu hukuman, melainkan suatu kemuliaan. Kemuliaan Yesus juga berkenan dalam ketaatan. Jika kita menjadi pengikut Yesus, kita belajar dari Yesus yang taat kepada Bapa, dan hendaknya kita juga taat kepada kehendak Bapa. Yang ketiga, kemuliaan Yesus berkenaan dengan pengabdian. Jika kita mengikuti Yesus, meneladani sikap Yesus, maka kita menghadirkan wajah Yesus ke dunia. Saudara-saudari terkasih, kemuliaan Yesus ini bisa kita peroleh, kita terima jika kita sungguh menjadi pengikut Yesus. Kita bersyukur karena dua Yesus untuk para muridnya ini adalah dua Yesus pula untuk kita saat ini. Kita boleh bangga karena kita didoakan oleh Yesus. Tetapi, apakah kita berhenti di situ saja? Puaskah kita dengan itu? Namun kerap terjadi, kita lari. Kita lari saat cinta membutuhkan pengorbanan. Kita lari saat salib harus kita panggul. Mengapa? Apa sekarang mau kita? Saudara-saudari terkasih, benarkah kita menjadi pengikut Yesus yang sejati?
Apakah kita berani memanggul salib kita? Apakah kita taat kepada kehendak Allah? Apakah kita sanggup menunjukkan wajah Yesus ke dunia? Bagaimana cara kita mewujudkannya sehari-hari dalam hidup kita? Saudara-saudari terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk membangun relasi, membangun komunikasi dengan Tuhan lewat doa-doa kita setiap hari, lewat perbuatan kita setiap hari. Dengan berdoa, kita membiarkan diri diisi, dituntun oleh Roh Allah, sehingga kita sampai kepada kebenaran sejati, Yesus sendiri. Lewat perbuatan sehari-hari, kita melakukan aktivitas kita sesuai dengan peranan kita sebagai pengikut Yesus, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai anggota di suatu perkumpulan, sebagai anggota di tempat dimanapun kita berada, sebagai pemimpin, dan sebagai apa saja, hendaklah kita lakukan sesuai dengan ciri pengikut Yesus. Saudara-saudari terkasih, kita bisa belajar dari kisah Stefanus dalam bacaan pertama pada hari Minggu ini. Stefanus sampai akhir dilempari pakai batu, tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, bahkan berdoa bagi orang-orang yang melempari dia. Ini adalah bukti nyata orang yang melekatkan dirinya kepada Tuhan lewat doa dan perbuatannya. Kita bisa belajar dari situ. Untuk zaman kita sekarang, apa yang bisa kita buat? Saudara-saudari terkasih, marilah kita memeriksa kembali hubungan kita dengan Tuhan, menajamkan kembali relasi kita dengan Tuhan, dan dengan demikian kita mampu menghadirkan Tuhan ke semua orang, ke keluarga kita, lingkungan kita, ke tempat dimanapun kita diutus, entah dengan senyuman, dengan tindakan baik, dengan pengorbanan, dengan apapun yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kita sebagai pengikut Yesus. Pada hari komunikasi sedunia ini juga kita ditantang untuk menunjukkan identitas Kristiani kita dengan cara memanfaatkan jejaring sosial untuk mengumpulkan orang, untuk mengenalkan Yesus kepada banyak orang. Dengan demikian, kita menjadi agen untuk menyebarkan Yesus kepada semua orang. Saudara-saudari terkasih, mari semakin membuka hati kepada Tuhan, membangun komunikasi dengan Tuhan, dan dengan demikian kita menjadi bahagia. Semoga. Amin.